warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Ramadhani dari kelompok 11. Di sini saya akan memaparkan materi saya yang berjudul Pasar Uang Berbasis Syariah. Adapun materi yang pertama yaitu pandangan Islam terhadap uang. Islam memandang uang hanyalah sebagai alat tukar, bukan komoditas atau barang dagangan. Uang adalah sarana dalam transaksi yang dilakukan dalam masyarakat, baik untuk barang, produksi maupun jasa. Baik itu uang yang berasal dari emas, perak, tembaga, selama itu diterima masyarakat dan dianggap sebagai uang. Islam sangat menganjurkan penggunaan uang dalam pertukaran. Salah satu bentuk pertukaran di zaman dahulu adalah barter, di mana barter ini adalah kegiatan tukar-menukar barang yang terjadi tanpa perantara uang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyadari kesulitan dan kelemahan sistem pertukaran barter, maka beliau ingin menggantinya dengan sistem pertukaran melalui uang. Oleh karena itu, beliau menekankan kepada para sahabat untuk menggunakan uang dalam transaksi. Dalam konsep Islam, tidak dikenal dengan money demand for speculation. Uang pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang diamanahkan kepada kita untuk dipergunakan bagi kepentingan kita dan masyarakat. Menimbun uang atau dibiarkan tidak produktif tidak dikehendaki karena berarti mengurangi jumlah uang yang beredar. Dalam pandangan Islam, uang adalah flow concave atau harus mengalir, karenanya harus berputar dalam perekonomian. Maksudnya, mengalir adalah uang harus selalu diputar atau dimanfaatkan ke sektor real agar mendapatkan nilai tambah yang lebih banyak serta mampu menggerakkan perekonomian. Uang tidak diperkenankan untuk ditimbun karena akan berakibat negatif terhadap perekonomian. Fungsi uang dalam ekonomi Islam yaitu sebagai standar ukuran nilai harga, media transaksi, dan media penyimpanan nilai. Ibnu Rashid menyatakan bahwa ketika seorang susah menemukan nilai persamaan antara barang-barang yang berbeda, jadikanlah dinar dan dirham untuk mengukurnya. Adapun materi yang kedua yaitu kebutuhan bank syariah akan pasar uang. Tugas utama manajemen bank tidak terkecuali bank Islam adalah memaksimalkan kesejahteraan bagi para stakeholder melalui peningkatan nilai investasi para pemegang saham, meminimalkan risiko dan menjamin tersedianya likuiditas yang cukup. Manajemen tidak dapat semaunya menarik nasabah untuk menyimpan dananya di bank tanpa adanya keyakinan bahwa dana itu dapat diinvestasikan secara menguntungkan dan dapat dikembalikan ketika dana itu sewaktu-waktu ditarik oleh nasabah atau dana tersebut telah jatuh tempo. Samping itu, manajemen juga harus secara simultan mempertimbangkan perubahan tingkat laba yang diperoleh untuk memastikan bahwa aset bank syariah selain terdanai sepanjang waktu. Bank syariah harus memelihara tingkat likuiditas yang tinggi dalam rangka mengantisipasi penarikan dana, karena bank syariah tidak boleh menarik dana dari sumber-sumber dana berbasis bunga. Jelaslah bahwa ketiadaan akses bagi bank syariah untuk meminjam dana di pasar uang untuk mendanai aset mereka adalah merupakan pokok masalah yang mereka hadapi. Apabila ada penarikan dalam jumlah besar apapun alasannya, baik dana-dana dari wadiah ataupun mudharabah. Apa yang akan terjadi bila tidak ada internet bank money market syariah? Yang kedua, tidak ada fasilitas yang berbasis syariah dari bank sentral sebagai leader of last resort. Yang ketiga, bank syariah dilarang meminjam dana berbunga untuk mengganti dana-dana yang ditarik oleh nasabahnya.
materi yang ketiga yaitu strategi pengembangan pasar uang berbasis syariah. Pertama, penciptaan instrumen pasar uang syariah. Surat-surat berharga yang beredar di pasar keuangan konvensional adalah surat-surat berharga berbasis bunga, sehingga perbankan Islam tidak dapat memanfaatkan pasar uang yang ada. Kalaupun ada juga saham sebagai surat tanda penyertaan modal yang berbasis bagi hasil, namun masih memerlukan penelitian apakah objek penyertaan tersebut terbebas dari kegiatan yang tidak disetujui oleh Islam. Dengan kata lain, ada kepastian bahwa emiten tidak menyelenggarakan perniagaan barang-barang yang dilarang oleh syariah atau mengandung unsur riba, maisir, dan qarar. Oleh karena itu, untuk menciptakan pasar uang yang bermanfaat bagi perbankan syariah, harus diciptakan instrumen pasar uang yang berbasis syariah. Beberapa pedoman syariah yang harus diperhatikan dalam penciptaan instrumen pasar uang antara lain: yang pertama, uang tidak dapat menghasilkan apa-apa. Uang hanya akan berkembang apabila diinvestasikan pada kegiatan ekonomi real. Yang kedua, keberhasilan kegiatan ekonomi diukur dengan return on investment. Return ini hanya boleh diestimasikan tetapi tidak boleh ditentukan terlebih dahulu di depan. Yang ketiga, bagian saham dalam perusahaan kegiatan mudharabah atau kementerian masyarakat dapat diperjualbelikan untuk kegiatan investasi dan bukan untuk tujuan spekulasi atau untuk tujuan perdagangan paper. Yang keempat yaitu piranti keuangan Islami, seperti bagian saham dalam suatu kemitraan atau perusahaan dapat dinegosiasikan karena ia mewakili bagian saham dalam jumlah aset dari bisnis nyata. Beberapa restriksi yang berkaitan dengan jual beli share seperti itu adalah: yang pertama, uang tidak boleh dijual untuk memperoleh uang. Yang kedua, nilai per share dalam bisnis harus didasarkan pada penilaian terhadap bisnis itu sendiri. Yang ketiga, transaksi tunai harus diselesaikan segera sesuai dengan kontrak. Yang keempat adalah diperbolehkan pembeli saham perusahaan yang memiliki hutang pada neraca perusahaan, tetapi hutang tersebut harus tidak dominan. Yang terakhir yaitu pemilik modal punya hak untuk mengakhiri kepemilikan bila ia menghendaki, kecuali bila diperjanjikan lain. Adapun yang kedua yaitu mekanisme operasi pasar uang syariah. Mekanisme perdagangan surat-surat berharga berbasis syariah harus tetap berkaitan dan berada dalam batas-batas toleransi dan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh syariah, seperti antara lain: pertama yaitu fatwa ulama pada simposium yang disponsori oleh Dalla Al-Barakah Group pada bulan November 1984 di Tunis menyatakan adalah dibolehkan menjual bagian modal dari setiap perusahaan di mana manajemen perusahaan tetap berada di tangan pemilik. Nama dagangan yang telah terdaftar secara legal, pembeli hanya mempunyai hak atas bagian modal dan ketentuan tunai atas modal tersebut tanpa hak pengawasan atas manajemen atau pembagian aset kecuali untuk menjual bagian saham yang mewakili kepentingannya. Yang kedua yaitu lokakarya ulama tentang reksadana syariah, peluang tantangannya di Indonesia, yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 30 sampai 31 Juli 1997, telah membolehkan diperdagangkannya reksadana yang berisi surat-surat berharga dari perusahaan-perusahaan yang produk maupun operasinya tidak bertentangan dengan syariah Islam. Yang ketiga itu memastikan keterkaitan antara sekuritisasi dengan aktivitas produktif atau pembangunan proyek-proyek aset baru dalam rangka penciptaan pasar primer melalui kesempatan investasi baru dan menguji kelayakannya. Tahap ini disebut transaction making yang didukung oleh initial investor. Yang keempat yaitu menciptakan pasar sekunder yang dibangun melalui berbagai pendekatan yang dapat mengatur dan mendorong terjadinya konsensus perdagangan antara para dealer, termasuk fasilitas pembelian kembali. Yang kelima yaitu menyediakan layanan kepada nasabah dengan mendirikan lembaga pembayar. Konsep ini dapat diterapkan secara lebih luas dengan pada
kepada gunaan sumber-sumber di lembaga-lembaga lain dan para nasabah dari perbankan syariah sehingga memungkinkan adanya. Yang keenam yaitu penciptaan proyek-proyek besar dan penting. Yang ketujuh yaitu para penabung kecil dan para investor berpenghasilan rendah dapat memperoleh keuntungan dari proyek-proyek layak dan sukses, di mana mereka dapat dengan mudah menciptakan kembali dengan pendapatan yang baik. Yang kedelapan yaitu memperluas basis bagi pasar primer, dan yang terakhir yaitu menjembatkan kesulitan menemukan perusahaan yang bersedia ikut berpartisipasi dalam pemodalan dan menguntipnya di pasar. Itulah pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.